Renungan Tetes Embun. Renungan Tetes Embun, Selasa 22 Agustus 2023. Harta duniawi versus harta surgawi. Kutipan diambil dari Injil Matius bab 19 ayat 23 sampai 24. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk dalam kerajaan Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Sobat Katolikana, mengapa Yesus berkata bahwa orang kaya sukar sekali masuk dalam kerajaan surga? Apakah orang Kristiani atau pengikut Kristus tidak boleh menjadi kaya? Apakah ada yang salah dengan kekayaan? Jika kita membuka Alkitab dari Perjanjian Lama hingga Perjanjian Baru, kita menemukan banyak teks atau kisah yang mengisahkan orang kaya yang baik dan yang perbuatannya berkenan kepada Tuhan. Dalam Perjanjian Lama, kita bisa mengambil contoh Raja Salomo yang bijaksana sekaligus kaya raya. Sedangkan dalam Perjanjian Baru, kita bisa membaca kisah Zakius. Dia adalah kepala pemungut cukai dan juga seorang yang kaya raya. Tentang Zakius, Yesus berkata, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham." Walaupun Yesus tidak berkata bahwa Zakius akan masuk ke dalam surga, namun dengan menyebutnya sebagai anak Abraham, maka kita dapat menyimpulkan bahwa Zakius telah memperoleh janji kerajaan surga. Sesungguhnya, tidak ada yang salah dengan menjadi kaya atau memiliki banyak harta. Bagaimana kita memahami sabda Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk dalam kerajaan surga." Sekali lagi, aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk dalam kerajaan Allah. Orang muda yang kaya berhasrat untuk memperoleh hidup yang kekal, tetapi dia tidak berani melangkah lebih jauh dengan menjual dan membagikan seluruh harta bendanya. Keberanian untuk melangkah lebih jauh juga menantang kita. Kita senang sekali untuk melekat dengan daging dan kemapanan duniawi. Serentak pada waktu yang sama, kita pun semakin jauh dari kerajaan Allah. Santo Paulus menyatakan hal ini dengan sangat tegas dalam Galatia bab 5 ayat 17. Bahwa daging dan roh saling bertentangan. Mereka tidak akan pernah bisa diselaraskan. Mereka mewakili dua hal yang saling berlawanan. Kekayaan itu berada dalam wilayah daging, sedangkan kerajaan Allah berada dalam wilayah roh. Tampak dalam fakta keseharian bahwa kekayaan bersaing dengan kerajaan Allah untuk memperebutkan perhatian kita. Kita harus memilih antara kekayaan duniawi yang sifatnya fana ataukah memilih kerajaan Allah yang kekal selama-lamanya. Jika kekayaan membuat kita lekat, silau, bahkan lupa akan kerajaan Allah sebagai tujuan utama, maka tinggalkan dan jualah. Sobat Katolikana, sadarkah kita ingin mendapatkan keselamatan abadi, namun seringkali kita tidak mau mengambil resiko? Kita bisa berjam-jam menikmati film yang bagus di bioskop atau berselancar di media sosial. Tetapi apakah kita juga membagi waktu yang sama banyaknya untuk Tuhan? Atau malahan kita hanya menggunakan waktu yang tersisa? Demikian contoh pengorbanan lainnya. Derma untuk Tuhan misalnya. Apakah kita sisihkan dari penghasilan kita? Ataukah hanya berupa recehan sisa-sisa belanja kebutuhan kita? Kita memerlukan keberanian untuk melangkah lebih jauh sebagai orang Kristiani. Jika kita ingin memperoleh hidup yang kekal, maka dibutuhkan pengorbanan yang sepadan.
Hal mana yang tidak sanggup dilakukan oleh anak muda dalam Injil di atas? Orang muda kaya yang datang kepada Yesus adalah jenis orang kaya yang hatinya masih melekat dan terikat dengan harta. Dia memang menaati seluruh perintah Allah dan telah melakukannya secara harafiah. Namun, ketika Yesus menyuruhnya untuk menjual dan membagikan hartanya kepada orang miskin, dia merasa keberatan dan bahkan pergi dengan sedih. Ini membuktikan bahwa hatinya masih terikat dengan dunia. Dia masih mementingkan diri sendiri dan memegahkan harta duniawi. Orang-orang seperti ini tidak mungkin dapat masuk dalam kerajaan surga. Oleh karena itu, kepada orang-orang kaya diperingatkan agar mereka jangan berharap pada kekayaan atau hanya menimbun harta untuk diri sendiri, melainkan harus mau berbagi untuk membantu sesama yang membutuhkan. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, semoga Roh-Mu tetap diam dalam diri kami dan oleh daya-Nya memampukan untuk lebih mengejar kehidupan kekal daripada jatuh ke dalam kelekatan akan harta duniawi yang membinasakan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian Anda telah mendengarkan Tetes Embun yang dipersembahkan oleh Radio Katolikana. Renungan Tetes Embun bisa Anda simak di Radio Katolikana, media sosial Radio Katolikana, dan YouTube Katolikana. Terima kasih dan sampai jumpa.